kisahnya bisa bersekolah di Gading itu karena nilai di sekolah-sekolah Balikpapan nggak terima atau seperti apa ini? Nah, sampai akhirnya saya bisa masuk ke dalam MTI. MTI, apa itu Ya, MTI Mas Chandra? MTI itu Media of Teaching Islam. Jadi Chandra ini salah satu generus Balikpapan yang nikah muda, teman-teman. saya meminta izin kepada orang tua untuk menikah muda. Sebenarnya tidak diizinkan. Ya saya sekedar ikut mereka aja. Tapi saya tidak pernah namanya nyicipin namanya rokok, namanya obat itu saya tidak pernah. Karena memang dari orang tua saya sendiri ngajarin boleh berteman ke siapa saja tapi tidak boleh sampai terpengaruh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Pamungkas dalam acara podcast Peduli Gen Z. Podcast ini diselenggarakan dalam rangka untuk mengumpulkan para narasumber yang ingin berbagi pengalamannya, menceritakan kisah suksesnya, dan tentunya bertujuan untuk menjadi inspirasi bagi para generasi penerus atau generus-generus yang saat ini barangkali masih bersekolah maupun berkuliah gitu ya. Adapun juga barangkali masih dalam pencarian pekerjaan. Bersama kita telah hadir Bro Chandra ya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Bro Chandra di podcast Peduli Gen Z. Ya Mas Doni, selamat datang juga. Alhamdulillahi jazakallahu khairah Amin. telah mau berbagi pengalamannya nanti ya. Semoga Insyaallah. bisa menjadi manfaat dan kebarokahan buat para generus kita. Amin. Jadi Bro Chandra ini kelahiran tahun berapa nih? Saya kelahiran tahun 1996. Oh, kelahiran 96 ya. Berarti kalau sekarang usianya 28 tahun. 28 tahun. 28 betul. tahun ya kurang lebih ya. Oke, dulu sekolah SD-nya di mana, Bro Chandra? Saya sekolah SD itu di Negeri 014 di dekatnya Polsek Balikpapan Selatan. Mungkin sekarang berubah ya karena setiap tahun atau itu nama pemekaran SD. kecamatan, pemekaran ini juga ya, nomor SD juga ya. Ya, betul. Terus SMP-nya di mana, Bro Chandra? Kemudian SMP-nya saya lanjut di SMP 19, SMP Negeri 19 itu di Lemaru. Lemaru ya. Lemaru. Wah, Jadi padahal rumahnya di mana? rumahnya di Sepinggan. Rumahnya di Jadi saya Sepinggan. terbuang jauh ke sana. Tapi bukan masalah lah. Oke, SMP-nya di SMP 19 dekat pemakaman Muslim itu ya. Betul. Betul ya. Oke, kemudian lanjut sekolahnya. Kemudian lulus SMP saya melanjutkan ke sekolah Gading Mangu yang tempatnya di Jawa Timur. Wah. Di Jombang. Nah, nama sekolahnya SMK Budi Utomo. SMK Budi Utomo SMK ya. Budi Utomo. Jurusan Jadi apa Bro Chandra di sana? saya jurusan audio video itu boarding school ya Mas Doni. Jadi boarding school itu sekolah sambil mondok saya. Jadi lulus dari SMP ke Budi Utomo, lulus di sana sambil mondok sambil sekolah. Berarti Bro Chandra ini santri juga ya? Alhamdulillah jadi anak santri. Anak santri juga ya, luar biasa. Santri rock and roll atau santri yang baik-baik aja nih? Ini saya santri yang baik-baik saja. Oke. Berapa tahun sambil sekolah sambil mondok? 3 tahun Mas Doni. Jadi saya mondok di sana 3 tahun sambil sekolah sambil mondok itu 3 tahun sampai lulus. Oke. Kemudian sambil mondok berarti sempat jadi mubalek juga ya? Ya betul, mubalek. Alhamdulillah saya di sana. Saya boleh menceritakan sedikit ya? Boleh silakan. Nah, jadi saya itu kan pas mondok di sana itu punya target. Jadi target saya pengen jadi mubalek, penyampai. Nah, jadi menyampaikan ya apa? Melanjutkan agama Islam ini kita sampaikan nanti ke pelosok gitu Mas Doni. Jadi saya kelas 1 itu menargetkan jadi mubalek. Jadi alhamdulillah nggak sampai kelas 2 saya jadi mubalek. Untuk mengejar waktu itu namanya hadis kutubus sitah.
saya waktu itu mengejar Bukhari. Nah, jadi saya ambil Bukhari, kemudian saya punya target itu, makanya saya menyelesaikan cepat untuk jadi mubalek. Kemudian setelah itu saya lanjutkan ke Bukhari di kelas 2, kelas 2 SMK. Setelah itu dapat 50% karena kita sambil sekolah nggak mungkin bisa dapat full ya. Nah, habis itu kelas 2 ke kelas 3 saya fokus untuk sekolahnya. Gini, kisahnya bisa bersekolah di Gading itu karena nilai di sekolah-sekolah Balikpapan nggak terima atau seperti apa ini kisahnya? Kalau sekolah di Balikpapan insya Allah ada yang keterima. Cuman waktu itu ajakan. Ajakan Jadi kebetulan saya punya teman namanya Mas Sigit. Nah, jadi itu kebetulan adiknya Mas Doni sendiri. Eh, Mas Sigit ini waktu itu lulus kan, beliaunya di Penajam, adiknya ya di Penajam lulus, pengen mondok ke Gading, kemudian nggak punya teman, akhirnya ngajak saya lah. Nah dari situ saya izin ke orang tua, dibolehkan, akhirnya saya ikut lah sama Mas Sigit ini ke Gading. Kebetulan saya juga mengajak orang lagi, namanya Mas Doni Firdaus. Oh, Nah, mengajak, saya ajak lagi yang namanya Mbak Amel. Nah, jadi dari Balikpapan ada 5 orang. orang ya. Tuh, sama Mbak Vela juga. Siap, Tuh, siap. gitu Mas Banyak Doni. ya. Jadi bukan karena nilainya yang tidak cukup Ya. untuk masuk sekolah negeri di Balikpapan, tapi memang ajakan pertama. Kemudian juga di situ ternyata ada hikmahnya. Sandra dan rekan-rekan tadi bisa sambil sekolah sambil mondok, jadi mubalek mubaligot. Kemudian setelah lulus mubalek, tugas pertama di mana? Saya lulus pertama lulus SMK nih ya. Dari lulus sekolah itu saya tugas mubalek di Jogja. Tepatnya di kelompok Babarsari, di depan Bandara di Sucipto. Dan yang kebetulannya lagi saya satu kelompok dengan istrinya Mas Doni. Jadi Mbak Anis. Nah, itu saya satu kelompok dengan Mbak Anis itu. Jadi tugas pertama di situ. Nih, kebetulan juga di situ banyak orang Balikpapannya di kelompok situ, termasuk kakak iparnya Mas Doni juga. Yaitu Mas Sofi. Nah, di situ alhamdulillah kita ketemu saudara-saudara dari Balikpapan seperti itu. Mantau di sana ya. Ya. Jadi ya itulah hikmahnya kita, banyak kemana saja itu ya, insya Allah banyak saudaranya, banyak kenalannya, dan ya banyak tempat jujuk gitu, insya Allah aman, terkendali semuanya. Oh ya Mas Doni, saya juga menyampaikan poin nih Mas Doni. Yes. Jadi saya itu waktu itu mondok di Gading itu juga pertolongan. Pertolongan. Jadi seandainya saya di Balikpapan itu saya nggak tahu, karena saya waktu itu juga pergaulan kan luar biasa ya di Balikpapan. Nah terus kebetulan juga saya ini termasuk orang yang ngikut ke sana sama teman, Nah setelah ke Gading ini, alhamdulillah di sana bisa menambah kefahaman, terus kemudian berteman dengan teman-teman yang bagus-bagus, yang alim-alim, yang paham. Nah, sampai akhirnya saya bisa masuk ke dalam MTI. MTI, apa itu Ya, MTI Mas Chandra? MTI itu Media of Teaching Islam. Jadi memang di pondok itu kamar spesial untuk bahasa Inggris. Jadi Bahasa Inggris. kita juga Quran itu disampaikan dengan dimaknain dengan bahasa Inggris. Nah, jadi tujuannya memang supaya bisa kita amal ma'ruf, ngajak gitu pada ya. kebaikan sama orang-orang yang di luar sana, di luar negeri juga pingin tuh kita bisa mengajak ke mereka dengan cara seperti itu tadi. Jadi kita diajarin berbahasa Inggris, kemudian ada bahasa Arabnya juga, kemudian Al-Quran itu dimaknain, diartikan dengan bahasa Inggris sehingga kita bisa menerjemahkan ke orang-orang luar negeri. Oh, ya, luar biasa, teman-teman. Masuk ke Gading, sekolah sambil mondok, kemudian masuk ke MTI. MTI berbahasa Inggris. Kemudian berarti ada dong ya teman-teman yang lulus mubalek mubaligot kemudian tugas ke luar negeri, ada ya? Oh iya, ada. Jadi teman saya sendiri itu ada sekitar 7 orang itu berangkat ke Australia,
ada yang ke mana? Singapura seperti itu Mas Doni. Kebanyakan di Australia Mas Doni. Australia ya. Betul. Sampai saat ini Sampai saat ini masih Masih. komunikasi. masih komunikasi. Alhamdulillah ya? masih komunikasi. Oke. Kemudian kisah mewakili sekolah ke Bali. Kalau Bagaimana itu ceritanya? kalau mewakili sekolah ke Bali itu anu ya, agenda. Heeh. Jadi agenda tiap tahun MTI itu study tour ke Bali. Itu yang bagi yang mau ikut. Nah, waktu itu kalau saya itu dan teman-teman itu mewakili bahasa Jerman di Universitas Negeri Surabaya. Gitu. Oh, lombanya Jadi, di universitas Lombanya di Universitas Negeri Surabaya waktu itu mewakili bahasa Jerman. bahasa Jerman ya. Bahasa Jerman. Jadi Jadi bahasa Jerman apa yang masih diingat sampai sekarang ya? ya itu. Jadi saya sudah banyak lupa ya kalau bahasa Jerman ini karena waktu itu memang saya tiba-tiba ditunjuk oleh guru, Mas, sampai nama soleh untuk berangkat ke Surabaya bulan depan saya kasih ini berapa 5 lembar ini untuk dihafalkan, ini bahasa Jerman yang harus dipelajari. Jadi seperti itu. Jadi saya kaget juga waktu itu. Basicnya bahasa Inggris, berangkat ke Surabaya suruh bahasa Jerman. Alhamdulillah meskipun mendapat juara 4 ya. Tapi alhamdulillah luar biasa karena kita mewakili Jombang. Kabupaten ya? Kabupaten Jombang. Ya, bukan mewakili sekolah ya. Kita mewakili Kabupaten Jombangnya. Nah, itu yang Peringkat 4 dari berapa peserta totalnya tuh? mungkin sekitar 15-an ya. Karena Ya. ada Kota Malang. kabupaten Iya, berarti ya, se-Jawa Timur. Sejawa Timur. Luar biasa, pencapaian luar biasa teman-teman. Itu berapa lama persiapannya sebelum berangkat? 1 bulan Mas Doni. 1 bulan. Sangat singkat sekali itu. Jadi alhamdulillah dari Gading itu membawa beberapa peserta yang akan dilombakan. Jadi kita ada mendapat paling bagus kita mendapat juara 3 itu di model busana. Kita dapat juara 3 se-Jawa Timur. Berarti bermacam-macam jurusan ya perlombaan di sana ya pada saat Ya, waktu itu ada perlombaan busana tapi dengan menggunakan bahasa Jerman. Kemudian ada drama. Jadi ada speech juga ngomong bahasa Jerman seperti itu. Oke. Mas Chandra ini salah satu generus Balikpapan yang nikah muda, teman-teman. Jadi nanti beliau akan cerita sendiri menikahnya usia berapa. Baik, silakan diceritakan Mas Chandra. Jadi saya nikah itu di tahun 2017 bulan Januari. Nah, jadi saya menikah itu di usia 20 tahun. 20 tahun teman-teman. Jadi itu usia yang cukup muda ya. Artinya baru lulus sekitar 2 tahunan dari SMK, sempat tugas setahun ya kurang lebih ya. Setahun. Ya. Kemudian pulang dan minta nikah. Jadi alasan saya menikah muda itu waktu itu karena saya juga sudah merintis usaha waktu itu dari tahun 2016, usaha siomay. Saya sambil berjalan, terus saya juga mikir di waktu usia muda saya di sekolah itu, kemudian sampai lulus itu juga sudah ibaratnya sudah merasakan kepuasan. Seperti jalan-jalan, saya udah keliling Jawa Timur, keliling Jawa Barat sampai Bali. Nah, itu saya udah merasakan kepuasan di situ. Nggak, akhirnya saya meminta izin kepada orang tua untuk menikah muda. Sebenarnya tidak diizinkan. Sebenarnya tidak diizinkan karena masih terlalu muda. Menentang Tapi atau seperti apa? tidak menentang. diizinkan ya? Jadi saya diajarin sama mubalek saya sebelumnya juga. Pas saya tidak diizinkan itu saya curhat kepada mubalek saya. Terus beliau ngomong, kamu sepertiga malam kamu berdoa menyebut nama orang tuamu agar supaya orang tuamu diluluhkan. Nah, Dihajatin. Dihajatin. Jadi waktu itu kebetulannya 3 hari saja Mas Doni. Setelah saya melakukan 3 hari berturut-turut itu doa malam, hari ketiganya, nah itu ibu saya kebetulan pas sholat malam juga. Pas sholat malam juga. Jadi kita sama-sama sholat malam. Nah pas setelah
Jadi kuat-kuatan doa. Nah, kuat-kuatan doa sepertinya. Akhirnya saya eh, waktu itu sudah selesai, kita sama-sama selesai. Saya ngomong kepada ibu saya lagi. Saya coba Bismillah, saya coba ngomong, saya kasih pengertian. Alhamdulillah, malam itu juga saya langsung di ACC Mas Doni. Jadi ya alhamdulillah dari situ ini. Jadi bukti doa malam itu memang doa yang mustajab Mas Doni. Ya, gitu. Alhamdulillah, langsung dilancarkan, langsung ke penghulu ya, usia Iya, 20 betul. tahun. Anak pertama pada saat itu usianya berapa itu? Anak pertama saya nikah Lahir- 2017, lahir anak pertama itu di 2017 juga Mas Doni, di bulan 2017 ya? 9 ya. Oh, Jadi ya, masih- menikah langsung waktu itu langsung diberi momongan. Oh, kan. Alhamdulillah Jos. titipan momongan. Jadi usia 20 tahun sudah punya anak satu Anak ya. satu betul. Sekarang anaknya berapa? Sekarang anak saya 3 Mas Doni. Sekarang anaknya 3. Alhamdulillah, ini juga titipan ya, amanah dari Allah tentunya yang mesti dijaga gitu ya. Istri, anak. Kemudian kita balik lagi zaman muda dulu, masih bujang. Kenakalan apa yang paling nakal yang pernah Mas Chandra lakukan? Kenakalan itu saya tuh Mas Doni, ikut-ikut teman. Ketika teman. Jadi ibaratnya teman saya itu merokok, teman saya itu ini kita belak-belakan aja ya. Ya, ya. Teman saya itu merokok, teman saya itu ngobat gitu ya. Saya ikut kemana teman saya ini. Obatnya apa nih? Nah, Zaman itu, itu saya nggak tahu itu Oh, nggak tahu namanya. ya? Nah, itu yang saya tahu itu obatnya warnanya kuning kecil-kecil. kuning kecil-kecil, Iya. obat batuk. Obat batuk. Jadi waktu itu ya saya sekedar ikut mereka aja. Tapi saya tidak pernah namanya nyicipin namanya rokok, namanya obat itu saya tidak pernah. Karena memang dari orang tua saya sendiri ngajarin boleh berteman ke siapa saja tapi tidak boleh sampai terpengaruh. Nah, itu yang saya pegang teguh gitu. Jadi memang dari orang tua mengajarkan seperti itu. Kita harus berpengaruh, jangan terpengaruh ya. Betul, betul sekali. Gitu.